Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rifki Surya Aldian dengan NIM 1940524104 akan melakukan praktikum SIG yaitu overlay union dan intersection. Pertama, kita akan membuka aplikasi ArchMap. Lalu kita akan menambahkan peta atau citra yang akan kita gunakan. Caranya kita klik add data, lalu kita pilih peta yang kita ingin overlay. Nah, di sini kita akan menggunakan data peta tahun 2017 dan tahun 2012. Selanjutnya kita klik kanan pada layar peta, lalu kita ke properties. Sedang loading, ditunggu, maklum laptop kentang. Lalu kita ke kategoris, lalu kita pilih yang penggunaan lahan. Oke, lalu kita pilih yang penutup lahan, kita add value, lalu oke. Nah, lalu yang peta tahun 2012 kita lakukan hal yang sama, kita ke properties, kita tunggu loadingnya. Lalu kita kategoris, lalu kita pilih keterangan di sini sebagai penggunaan lahan. Lalu kita add all value, lalu kita klik OK. Nah, setelah itu kita akan membuka toolbox-nya. Nah, kita ke analysis box. Kita ke analysis tools, lalu kita ke overlay. Nah, di sini kita bisa melakukan intersect atau union. Nah, kita yang akan lakukan pertama kali yaitu intersect, kita klik. Nah, lalu kita masukkan petanya yang tahun 2012 dulu. Lalu baru yang tahun 2017. Lalu kita klik OK. Nah, setelah proses intersect selesai dari aplikasi Arch-nya, dia akan muncul di layer. Nah, di layer kita bisa ke properties, lalu kita kategoris, kita bisa pilih ke keterangan,
atau penutup lahan. Get L value. Oke. Nah, setelah itu kita bisa menambahkan lagi. Prosesnya sama seperti tadi. Lalu kita pilih yang keterangan. Kita add value, lalu kita ke apply. Oke. Nah, di sini kan sudah kelihatan perbedaannya. Dan inilah hasil dari proses overlay intersection. Langkah berikutnya adalah kita melakukan overlay union. Kita klik union, kita masukkan peta kita klik OK. Nah, di sisi sini sudah keluar resultnya atau hasilnya. Ini ada beberapa unit yang tadi saya lakukan, tapi yang kita pakai yang paling terakhir. Lalu kita ke layer tadi, kita properties, kita ganti nama supaya tidak tertukar dengan layer yang lain. Lalu kita ke simbologi, kategoris, seperti kita melakukan tadi yang di intersection. Yang pertama itu keterangan. Value. Yang kedua yaitu penutup lahan, add value. Oke. Nah, di sini sudah kelihatan perbedaan antara union dengan intersect. Setelah jadi, kita akan menganalisis hasil dari overlay yang kita lakukan tadi. Yang pertama ada union. Union sendiri adalah tool yang digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih fitur polygon. Seluruh fitur dan data atribut yang digunakan akan muncul di fitur baru, baik bagian yang overlap maupun yang tidak overlap. Nah, di sini kita akan melihat dari terangan, lalu kita freeze. Lalu luas kita freeze. Lalu yang menuju peta kedua, lahan kita freeze.
sudutnya luas, kita juga. Nah, di sini saya akan menganalisis khususnya di Kecamatan Mayudan. Nah, dari peta tahun 2012 dan tahun 2017, inilah hasil dari penggunaan lahannya. Yang di keterangan ini tahun 2012, dan yang ini adalah yang tahun 2017. Di sini bisa terlihat bahwa yang awalnya itu adalah air tawar, berubah menjadi sungai, ada dari kebun campuran, sawah irigasi, kebun campuran, sungai. Lalu yang sebelumnya itu gedung, berubah menjadi sawah irigasi. Lalu ada yang gedung jadi bangunan pemukiman desa. Lalu sini banyak sekali kebun sampai sini. Nah, kebun ini ada yang berubah jadi bangunan pemukiman, ada yang tetap jadi kebun campuran, ada yang jadi ladang, kebun campuran, ada yang jadi bangunan, ada yang jadi ladang, ada yang jadi sawah irigasi, jadi ladang, bangunan desa, ada sungai, campuran, ada pemukiman desa, sawah irigasi, bangunan pemukiman, sawah irigasi, pemukiman, sungai, kebun campuran, bangunan, sawah irigasi, sampai yang terakhir yaitu tetap jadi kebun campuran. Nah, di sini bisa kita ketahui bahwa dari rentang waktu tersebut tahun 2012 sampai 2017 terdapat penggunaan lahan yang berubah. Yang awalnya itu kebun berubah menjadi, ada yang jadi bangunan, ada yang tetap jadi kebun, ada yang jadi sungai, jadi sawah irigasi. Nah, lalu yang daerah pemukiman ini sampai sini pemukiman ini juga terjadi perubahan, beberapa perubahan dapat tetap. Yang awal ini tetap jadi bangunan, lalu yang kedua berubah, ada yang tetap sama, ada yang berubah, yang jadi ladang, jadi kebun, di sawah, ini di sawah, kebun, bangunan, kebun campuran, bangunan pemukiman. Nah, dari sini juga terdapat perubahan yang awalnya itu sebagai pemukiman, bisa berubah menjadi kebun atau sawah irigasi, ataupun kebun campuran, atau masih tetap menjadi bangunan pemukiman. Nah, selanjutnya ada beberapa ladang rumput itu berubah jadi bangunan, ada di ladang, dan jadi sawah irigasi. Nah, yang awalnya sawah irigasi ada beberapa yang berubah jadi bangunan desa, ada yang berubah jadi sungai, ada yang jadi kebun, ada yang tetap jadi sawah, ada yang jadi kebun, ada yang jadi bangunan lagi, irigasi, lalu ada pemukiman desa. Nah, ini yang awalnya adalah tegalan, ini berubahnya ada yang jadi bangunan, dari sungai. Jadi kebanyakan yang di tegalan ini hampir semuanya itu berubah, ada yang sawah irigasi, bangunan. Lalu yang awalnya kebun ini ada yang berubah 13an. Ya udah, ini yang sebagian godean, ada yang berubah di daerah kebun ini jadi bangunan, dan ada jadi bangunan desa. Lalu pada intersect kita akan pilih keterangan, kita freeze dulu biar kita gampang untuk menganalisis.
kecamatannya. Lalu luasnya. Nah, kita sama kecamatannya kita masih fokus ke daerah Mayudan. Di intersect sendiri adalah intersect sendiri adalah tool yang digunakan untuk menentukan overlap antar fitur-fitur input, dan bagian yang teroverlap antar fitur input akan dijadikan file fitur baru. Nah, di sini dari keterangannya dari kedua peta tahun 2012 dan 2017, ada peta yang awalnya jadi gedung, itu jadi sawah irigasi, lalu ada yang tetap jadi bangunan desa, lalu pada yang awalnya kebun ada yang berubah jadi pemukiman desa, ada yang tetap jadi kebun, ada yang jadi ladang, ada yang jadi sawah, bahkan ada yang jadi sungai. Lalu yang di awalnya sebuah pemukiman lalu yang selanjutnya pemukiman, ada yang tetap jadi pemukiman, ada yang jadi bangunan. Untuk yang pemukiman tetap jadi pemukiman itu luasnya bertambah. Nah, di sini bisa terlihat bahwa pemukiman yang tetap jadi pemukiman tetap bertambah luasnya. Yang berubah dari sawah irigasi pun luasnya bertambah. Terus yang di atas ini, yang air tawar, itu ada yang tetap jadi sungai, ada yang jadi kebun, dan ada juga dari sawah irigasi. Yang air tawar yang jadi sungai ini luasnya justru mengecil, sedangkan yang lainnya ini cenderung bertambah. Nah, untuk area rumput sendiri ada yang berubah jadi pemukiman dengan luasnya yang bertambah, lalu yang jadi tegalan atau ladang luasnya juga bertambah. Yang rumput menjadi sawah irigasi juga bertambah cukup signifikan. Nah, untuk sawah irigasi sendiri ada yang berubah jadi pemukiman dengan luas wilayah yang mengecil. Lalu yang jadi sungai ini juga mengecil luas wilayahnya. Yang jadi sawah ini ya lebih besar. Ya, jadi kebun ini lebih kecil ukuran lahannya. Yang jadi pemukiman ini
cukup kecil berubahnya. Sawah irigasi ya cukup kecil. Nah, untuk tegalan sendiri ada yang berubah jadi bangunan rumah desa dengan penambahan yang luas lahan yang cukup besar. Ada jadi sawah, ladang, sawah irigasi. Nah, di Tegalan ini hampir semuanya ini mengalami peningkatan. Ada juga yang tidak, seperti di sini. Jalan yang ini jadi ladang, dia ukurannya sudah lebih kecil. Lalu yang Tegalan jadi kebun campuran ini juga lebih kecil ukurannya. Nah, itu sekian analisis singkat dari hasil overlay, union, dan intersect. Dari keduanya kita dapat mengetahui bahwa penggunaan lahan pada Kecamatan Moyudan pada tahun 2017 dan tahun 2012 itu terdapat perbedaan, baik dari penggunaan lahannya atau dari luas penggunaan lahan itu sendiri. Ada yang mengecil, ada yang melebar, ada yang awalnya dari kebun berubah jadi pemukiman, ada yang awalnya dari gedung berubah menjadi sawah. Nah, sekian praktikum dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.